wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan, dan kebaikan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih para mahasiswa atas kehadirannya. Pada pagi ini kita masuk sebentar karena jadwalnya adalah minggu tenang. Mudah-mudahan tidak lebih dari 30 menit. Yang pertama saya ingin menyampaikan kembali materi UAS seperti yang telah disampaikan Indah. Ya, apakah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat ya, seperti kelihatan di WhatsApp ini bahwa materi bahwa UAS itu nanti rancangannya offline dengan e-learning, sekitar 80 menit dan 60 soal pilihan ganda. Materinya ada EZD. EZD tetap Anda baca sekitar 20%. Kemudian yang paling utama kalimat, ya, kalimat Anda baca. Kalimat itu ada di bab 4 gramatika bahasa Indonesia. Kalimat itu harus dipelajari sungguh-sungguh, ya, dipelajari sungguh-sungguh. Ya, Anda harus belajar sungguh-sungguh, bobotnya juga 60%. Lalu paragraf sekitar 10%, teknik menulis karya ilmiah 10%. Nilai harian, artikel jurnal Anda, kelompok. Kemudian minggu lalu sudah dijelaskan tugas mandiri menulis 1.1, 1.2, 1.3. Latar belakang, perumusan masalah, kemudian pertanyaan penelitian. Materinya tentang dispro yang biasanya penerjemahan. Misalnya penerjemahan istilah bisnis, itu misalnya penerjemahan istilah bisnis pada buku titik-titik. Penerjemahan istilah penelitian pada buku titik-titik. Penerjemahan istilah kecerdasan emosi pada buku titik-titik. Seperti itu materinya, sehingga materi utamanya adalah kalimat. Yang paling penting adalah kalimat. Saya mau menunjukkan materi kalimat. Ya, saya khawatir kalau tidak ditunjukkan Anda lupa. Itu Anda tidak boleh lupa, karena kalau lupa nanti tidak bisa, sehingga saya mau tunjukkan ke kalian. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita lihat ya, kita lihat. Nanti Anda baca ya, baca. Anda baca dengan baik.
Nomor 1 yang ini nanti dibaca sekilas aja. Yang ini ya bab 1 dibaca sekilas aja. Ini fungsi-fungsi bahasa. Yang kedua, Anda perlu cek lagi jenis kata, jenis frasa. Kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, frasa kata benda, frasa kata kerja, frasa kata sifat, frasa kata depan. Kemudian kata penghubung. Kata penghubung itu intinya kalau kalimat majemuk satu kata. Kami mendengarkan dan menyimak penjelasan dosen. Ini namanya kata penghubung intra kalimat. Satu kata. Dan atau tetapi. Yang kedua, kata penghubung antar kalimat. Antar kalimat. Lebih dari satu kata. Selain itu, in addition, furthermore, akan tetapi, otherwise, kemudian firstly, first second, akibatnya, sebab akibat. Saya mencoba mengingat kalau antar kalimat itu lebih dari satu kata. Misalnya ini selanjutnya. Selanjutnya itu kan lanjutan dari hal itu pengertiannya. Berikutnya itu sesuatu yang baru dari hal yang sebelumnya. Ada hal sebelumnya. Sebentar. Itu pintunya kayak terbuka. Ya, sebentar. Oke. Berikutnya, ini yang kalimat efektif. Ini yang saya minta baca. Yang pertama ada istilah klausa. Klausa nanti dilihat. Klausa, saya tunjukkan aja. Ada klausa. Ini ada klausa. Dicek nanti. Ini ada kalimat. What is kalimat? What is klausa? What is kalimat? Kemudian di sini ada subjek predikat. Nanti dibaca subjek. Oh ya, ini predikat dulu ya, predikat. Nanti dilihat predikat. Ada subjek. Ada subjek udah Bapak jelaskan. Subjek. Ada objek. Ada pelengkap. Ini pelengkap diberi tanda biar Anda nggak lupa. Kemudian ada keterangan. Ini ada keterangan ya. Kemudian di sini ada latihan soal. Ada latihan soal, nanti Anda pelajari latihan soal. Ya, latihan soal ini ada dalam skripsi ini dibahas laporan keuangan SPOK. Oh ya, ini ada penjelasannya, nanti Anda baca. Kemudian ini ada latihan soal juga, kebetulan sudah ada pembenarannya. Ini soal merah, jawabannya yang ini, pembenaran. Itu saja yang saya ingin sampaikan ke kalian, nanti Anda pelajari. Ya, Anda pelajari materi kalimat khususnya karena yang relatif sulit menurut saya, yang relatif sulit dengan pengertian sulit karena harus dipelajari. Jadi jawabnya nggak bisa sembarangan ya. Kemudian nanti kalian baca juga yang ini, yang sedikit yang bab 5 ada kutipan dan daftar pustaka. Ini dikatakan mengikuti APA, American Psychological Association. Ya, ada kutipan langsung, itu persis seperti aslinya. Kutipan langsung panjang, 4 baris atau lebih. Tapi terutama yang lebih signifikan adalah
Kalimat. Kalimat. Materi kalimat. Jangan sampai lupa. Kalimat. 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 Materi kalimat. Coba saya lihat materi kalimat. Oh, ini ada materi kalimat juga. Bisa Anda pelajari. Materi kalimat. Tapi nanti sebelum Anda menjawab soal, Anda baca dulu materinya ya. Anda materi dibaca bab 4. Oke, seperti itu. Siapa mau bertanya? Saya mau nanya, Pak. Dan silahkan Mayuna. Bukan dulu. Oh iya. Oh, maaf, Mayan. Nur, silahkan Nur. Oke, jadi ini kan pilihan ganda. Waktunya itu berapa ya, Pak? Iya, waktunya memang saya sering sesuaikan Nur, tapi pertimbangannya kalau soalnya 60 gitu biasanya waktunya paling tidak 70 menit ya. 70 menit saya memang sering sesuaikan karena ada beberapa pertimbangan gitu, beberapa pertimbangan antara lain pertimbangannya kalau bisa mahasiswa jangan sampai nyontek gitu ya, namanya mahasiswa ya terkadang nyontek gitu ya. Sehingga anggap deh kalau 60 soal misalnya waktunya 70 menit itu 70 atau 80 saya sedang pertimbangkan sehingga waktunya saya sampaikan dengan beberapa pertimbangan ya. Hanya kira-kira seperti itu Nur dan semuanya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Mayuna please. Oh iya, Pak. Jadi kan tadi ada nomor 1 itu kan kisi-kisinya EYD ya, Pak, ya? Itu lebih fokusnya tuh di mana ya, Pak, EYD-nya? Soalnya kan, EYD versi 5 edisi 5 kan udah waktu pernah di-download ya, Pak, ya, sama kami. Banyak ya, Pak, ya? Jadi lebih fokusnya ke mana? Terima kasih, Bapak. Oh ya, pertanyaan yang bagus ini. Terutamanya yang huruf kapital, huruf miring, dan tanda baca. Memang betul seperti yang disampaikan Mayona, itu EYD itu banyak ya, memang betul banyak ada penulisan kata. Tapi utamanya yang itu ya, utamanya huruf kapital, huruf miring, penulisan kata di situ ya, penulisan kata dan tanda baca. Terutama yang itu memang terkadang kalau EYD agak susah dipisahkan Mayona dan semuanya gitu sehingga tadi yang Mayona sampaikan betul sehingga rambu-rambunya yang 4 itu ya, walaupun kembali saya sampaikan bahwa EYD itu luas dan terkadang batasnya tidak eksak ya, tidak eksak hanya gambarannya seperti itu. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Ini Anda hari ini selain saya ada kuliah nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Karena itu pesan saya kalau Anda free, Anda segera baca materi kalimat. Oke? Oke, Pak. Oke, sehingga materi kalimat itu saya suka pantau ketika dijelaskan terkadang mahasiswa itu seperti kurang ngeh. Seperti kurang ngeh. Lalu ketika ada soal saya lihat sering berkeringat. Aduh, kok soalnya seperti ini ya? Karena itu nanti dibaca ya. Oke, happy? Oh iya, Pak. Absennya kok jadi PA ya, Pak? Jadi pengantar ilmu administrasi niaga. Kan hari ini bahasa Indonesia, tapi di Spirit Academia tidak ada absen bahasa Indonesia, Pak. Terima kasih. Begitu ya.
Saya belum tahu itu yang spirit. Kemarin di spirit saya itu juga saya kan mengajar diplomatika perbankan. Lah yang diploma perbankan itu kok yang muncul malah kelas magang BISPRO. Karena itu saya juga tak lapor ini, kebetulan Happy mengingatkan. Karena itu saya tanyakan dulu ya Happy, saya belum buka spirit, tapi saya jadi ingat kemarin tuh saya nyari ini kok yang ada malah kelas kelas magang gitu. Yang kelas saya mah nggak ada. Begitu, sebentar coba saya lihat spiritnya. Kelihatan kalian? Kelihatan, Pak. Ya, ini seperti ini yang kelas ini loh, bahasa Inggris 7B 7A ini saya tidak ngajar tapi malah ada. Kemudian saya yang tidak ada itu kelas diploma 3. Oh ini ada nih diploma 3. Oh ini ada diploma 3. Ini diploma 3 perbankan ada ternyata. Oh sudah ada. Sehingga saya kelebihan yang itu. Kalau Anda kelas apa? BISPRO apa? BISPRO 1A, Pak. BISPRO 1A. Kalau di saya ada ini. BISPRO 1A seperti yang Anda lihat. Sebentar ya, saya lihat ya. Ini BISPRO 1A. Saya lihat dulu. Ini BISPRO 1A ini oh ya. Ini mungkin nanti terjadwalnya apa untuk ujian Selasa. Sehingga nanti ini untuk next minggu depan kelihatannya. Gitu ya. Sehingga hari ini nggak ada absen. Berarti hari ini cuma absen di e-learning ya, Pak? Oh iya, di e-learning silahkan, di e-learning. Silahkan kalau di e-learning bisa Anda absen di e-learning ya. Siap, Pak. Terima kasih. Selamat. Kemarin saya lihat di YouTube itu ada YouTube judulnya adalah Happy and Hockey. Oh, Happy and Hockey. Setelah saya dengarkan nih bicara apa sih Hockey and Happy? Intinya bahwa kita akan beruntung, bahwa kita akan hoki, kita akan sukses manakala kita bisa happy. Happy dengan pengertian, dengan makna salah satunya adalah bersyukur. Bersyukur ya, happy with bersyukur. Savana silahkan. Bapak maaf mau tanya, untuk yang pengajuan tugas pendahuluan skripsi itu objeknya perlu perusahaan atau boleh di lingkungan sekitar ya Bapak? Iya, karena Anda mungkin Anda yang mudah itu penerjemahan, sehingga kalau penerjemahan mungkin gini aja, misalnya penerjemahan istilah apa ya, misalnya penerjemahan istilah traveling gitu. Misalnya penerjemahan istilah traveling misalnya penerjemahan istilah traveling pada titik-titik. Maksudnya istilah traveling itu ada di mana gitu, ada di mana. Misalnya Anda lihat buku saya, misalnya ini, kalau ini misalnya ini berbahasa Inggris misalnya, Anda bisa penerjemahan istilah tauhid pada buku titik-titik. Sehingga kalau kalian yang ada di buku aja, penerjemahan istilah yang ada di buku. Begitu ya, penerjemahan istilah yang ada di buku yang lebih gampang. Oke? Oke Bapak, baik. Terima kasih banyak. Oke, Mayuna.
Silahkan please. Bapak, ini harus yang English ya Pak? Dari bahasa Inggris diterjemahin ke bahasa Indonesia gitu Ya, maksudnya istilahnya. yang lebih gampang gitu Mayona. Yang lebih Kalau saya udah selesai sih, cuman saya ininya istilah Pancasila Pak, itu kan bukan bahasa Inggris, itu bahasa Oh, jadi itu gimana? Jadi itu istilahnya saya Pancasila, tapi itu kan bukan bahasa Indonesia Pak. ada kaitan dengan itu kan dari mana gitu? ya ada kaitan dengan itu ada buku bahasa Inggrisnya enggak? Bahasa Inggrisnya sih kayaknya nggak ada Pak. Iya. Kalau Oke. Panca itu kan bukan dari Inggris, tapi bukan dari bahasa Indonesia juga Pak. Jadi itu dari bahasa lain, kan termasuk penerjemahan juga. Oke, saya ingin memberi penjelasan ya. Memang kalian masih semester 1 ya. Jadi yang tugas ini itu istilahnya kalau bisa konteksnya penerjemahan, gitu konteksnya penerjemahan, sehingga kalau penerjemahan itu ada bahasa Inggris Indonesia atau Indonesia ke Inggris, gitu. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya tadi disebut Pancasila mungkin itu berkaitan dengan penamaan ya. Tadi Happy atau Mayuna ya? Panca itu bukan, kalau nggak salah saya baca itu diambil dari bahasa India gitu Pak, Panca sama silanya. Jadi penerjemahannya bukan Inggris Indo. Oh iya, hanya itu selain istilah Pancasila ada istilah lain Mayuna? Ada istilah lainnya enggak? Istilah nggak ada. Mungkin nanti dicari sih Pak. Oh iya. Yang Inggris Indo. Yep. Jadi misalnya ini maksudnya gini Mayona, kalau Pancasila misalnya istilah, jadi penerjemahan istilah yang berhubungan dengan Pancasila. Tapi kelihatannya kalau itu kelihatannya tidak ada kalau itu. Jadi ini maksudnya gini, maksudnya misalnya penerjemahan istilah, misalnya istilah ekonomi aja yang gampang, istilah ekonomi pada buku titik-titik. Oh iya Pak, makasih Pak. Begitu ya. Kalau istilah ekonomi kan banyak kan, istilah ekonomi ya misalnya istilahnya seller gitu, seller, promotion gitu. Oke? Oke Pak. Happy? Bagaimana Happy? Oh iya Pak, kan saya sudah siap nih yang pendahuluannya. Cuma saya masih ragu gitu Pak. Saya buat gini judulnya, analisis kualitas terjemahan subtitle film Alone 2. Boleh? Boleh ya? Boleh. Hanya nanti Anda otomatis itu kan yang dibuat 3 poin aja ya, 1.1, 1.2, 1.3 ya, betul? Betul Pak, cuma dia bahasa Indonesia. Cuma kalau kan ada contohnya gitu, cuma ada bahasa Inggrisnya juga dikit-dikit. Bisa ya Pak? Ya, sebetulnya kalau idealnya itu pengertiannya ada 2 buku. Ada 2 buku. 2 buku. Hanya memang yang ini karena hanya 1.1, 1.2, 1.3 tidak ada 2 buku juga enggak apa-apa. Tapi pengertiannya berarti kan Anda akan mengatakan seharusnya titik-titik, faktanya titik-titik, sehingga permasalahannya titik-titik, pertanyaannya titik-titik. Gitu ya. Sehingga mindsetnya itu seharusnya atau dasolen titik-titik. Faktanya dasen titik-titik.
permasalahannya titik-titik, pertanyaannya titik-titik. Jadi poinnya itu sebetulnya. Oke? Oke, Pak. Oke, silakan dicoba. Silakan dicoba. Oke, nanti dicoba ya. Selamat membaca kalimat, materi kalimat sambil dipikirkan yang tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.